Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Rosmian. Kali ini saya akan membahas kaitan antara reformasi birokrasi dengan reinventing government serta good governance. Terlebih dahulu saya akan membahas satu persatu sedikit mengenai apa itu reformasi birokrasi, apa itu reinventing government, serta apa itu good governance. Oke, baiklah, langsung saja. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Reinventing government bermakna lembaga sektor pemerintah yang berkebiasaan entrepreneurial dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, namun menggunakannya dengan cara yang baru, mencapai efisiensi dan efektivitas. Guna mewujudkan good governance, manajemen publik perlu mengarahkan sektor-sektor strategik yang dapat mempercepat terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan memberikan kesempatan dan peran yang semakin besar pada sektor swasta dan lembaga masyarakat lainnya yang menjalankan sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pemikiran dari Osborne dan Gilbert tentang reinventing government, yaitu praksis manajemen publik yang didukung oleh birokrasi dengan semangat kewirausahaan. Sarina dan kawan-kawan mengartikan good governance sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Tata kelola pemerintah yang baik adalah bentuk mengelola negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik ini berkenaan dengan penyelenggaraan 3 tugas dasar pemerintah, termasuk menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat, mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta dan masyarakat, dan memajukan sasaran ekonomi, sosial, dan bidang lainnya dengan kehendak rakyat. Selanjutnya dapat dilihat tata laksana good governance dapat dipahami dengan memperlakukan 8 karakteristik dasarnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas kaitan antara ketiganya. Munculnya era globalisasi yang syarat dengan tantangan dan persaingan saat ini menuntut kita semua untuk menyadari tentang pentingnya pengelolaan pemerintahan yang baik atau good governance. Begitupun di era reformasi saat ini, masyarakat sudah semakin tanggap dan jeli dalam melihat berbagai kepentingannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi seperti ini menuntut pemerintah untuk cepat tanggap dalam merespon keinginan dan kepentingan masyarakat. Kepentingan mereka yang sebelumnya terabaikan, sekarang kepentingan tersebut dituntut untuk direalisasi. Realisasi tuntutan tersebut harus dilakukan secara sistematik, tepat, dan komprehensif. Strategi yang digunakan mengarah kepada asas desentralisasi, pengurangan birokrasi, partisipasi masyarakat, dan manajemen publik yang tepat. Desentralisasi diwujudkan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan wewenang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengolah daerahnya sendiri guna memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Pengurangan birokrasi diwujudkan dalam bentuk perampingan organisasi sehingga dapat dengan cepat merespon perubahan yang terjadi. Sedangkan partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk privatisasi
di mana masyarakat diberi hak untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan mereka melalui usaha yang produktif. Dalam reinventing government, perencanaan strategik diperlukan agar jalannya organisasi dapat mengarah pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Perumusan visi, misi, dan strategi diperlukan untuk menjembatani tujuan dan sasaran yang akan dicapai tersebut. Strategi planning instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global. Sehingga untuk mewujudkan good governance, maka perlu ada reformasi dalam birokrasi, sebab menyangkut penyelenggaraan negara untuk mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik. Guna mewujudkan good governance, manajemen publik perlu mengarahkan sektor-sektor strategik yang dapat mempercepat terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Good governance tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintahan saja, tetapi juga menyangkut masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintah dan juga menyangkut sektor swasta. Good governance tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintahan saja, tetapi juga menyangkut masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintah dan juga menyangkut sektor swasta. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.